setelah kejadian bersama mantan suami saya, Alfat Fakir, saya lebih tegas, lebih lugas, lebih beringas. Jadi ketika saya tahu sesuatu yang tidak pada norma pernikahan yang sesungguhnya, biarpun saya nggak terlalu mengerti agama, kali ini saya nggak akan menjual tangis. Nikah dan kawinnya waktu rezeki Nabila binti Islam di Kalituni Agustus. Dengan mahar tersebut dibayar penuh. Alhamdulillah. Ya, ini suami aku, alhamdulillahirobbilalamin, namanya Ibrahim. Gede no? Iya, namanya Ibrahim. Panggilannya Ibra atau nggak Baim kalau di Indonesia. Ibra aja. Ibra aja. Bisa panggil Ibra. Kenapa orang pada panggil kamu Baim tapi? Ada banyak yang panggil Baim, ada yang panggil Im, ada yang panggil. Pernah aku dulu dipanggil Paijo sama. Paijo. Ya. Jadi panggil Ibra aja. Ibra atau Ibrahim tuh. Masih ingatkah reka senyum di wajah Ratu Rizky Nabila ketika cinta kembali singgah di hati serta membawanya ke dalam bahagia yang tak terselami lewat sebuah ikatan pernikahan? Di antara banyaknya lelaki yang datang mengetuk hatinya, pada Ibrahimlah hati Nabila tersentuh. Nabila kembali jatuh cinta. Saking cintanya, ia sampai gelap mata seperti remaja tanggung di mabuk asmara. Betapa kekuatan cinta inilah yang membuat Nabila sekejap melupakan pedihnya restapa di masa lalu. Tapi sayang, bahagia Nabila dan Ibrahim hanya berlangsung 3 hari. Pun juga pernikahannya bersama suaminya hanya bertahan dalam waktu 72 jam. Nabila putuskan bercerai meninggalkan Ibrahim, pangeran hatinya, dengan alasan mereka tak cocok lagi. Benarkah Nabila menyesal hingga merasa dibodohi karena telah menikah dengan Ibrahim? Hari Sabtu kita nikah, Isya. Terus masih oke. Hari Minggu masih oke. Hari Senin masih oke. Hari Selasa nggak oke. Setelah itu dia bilang kalau kamu nggak kasih cerai, aku nggak bakal balik. Ini di depan pemirsa ini saya pengen kasih lihat bahwa saya tidak seperti yang dia katakan. Saya memang minta talak, itu betul. Saya memang minta cerai, itu betul. Saya meminta ini dan itu betul. Kalian tahu kasusnya Vicky sama Saskia Gotik? Tapi merit, hanya saja saya lebih bodoh. Lagi-lagi Nabila patah hati. Cinta yang menggelayut di dalam rasa justru berubah menjadi benci. Tak disangka, lelaki yang sudah lama ia kenal juga berjanji akan menorehkan kebahagiaan serta siap menafkahi dirinya bersama sang buah hati, justru hanya janji palsu. Jangankan untuk menafkahi, membawa Nabila tinggal bersama di rumahnya saja masih belum terpenuhi. Malahan, Ibrahim justru disebut tinggal di rumahnya pasca menikah. Benarkah alasan suami numpang hidup jadi pemicu Nabila lontarkan kalimat talak cerai? Perjanjiannya adalah ketika setelah saya menikah, saya akan dibawa ke India dan ke Libya untuk mendapat restu yang sempurna. Tetapi kenyataannya dia hanya di rumah saya dan tidur-tiduran saja. Kalau saya menikah hanya untuk menambah beban, saya ini janda anak satu. Pernikahan saya pun tidak bagus-bagus amat pada zaman dahulu gitu. Kalau misalnya saya harus menanggung beban lagi untuk membiayai atau menafkahi seseorang, apalagi itu suami saya sendiri, ya tentu tidak. Enggak ada sih, enggak ada. Ya bakal kayak hari Senin aku keluar sendiri bagi ada urusan. Kayak sayang, aku mau keluar. Apakah kamu butuh sesuatu? Biar kamu nggak bingung kalau aku di luar. Masih oke. Hari Selasa aja kayak aku turun masak, ayo sini. Hasilnya apa? Jadi pemikiran gitu. Singkatnya, cinta berubah menjadi pedih yang amat menyiksa. Romantisme tak lagi kuat seperti dahulu kala. Nabila dan Ibrahim yang mulanya seperti pasangan bucin yang dimabuk asmara, kini berubah menjadi musuh yang mengubar aib masing-masing. Bahkan Ibrahim secara mengejutkan menguap pengakuan perihal adanya orang ketiga. Benarkah isu Nabila mencintai lelaki lain yang diduga suami orang jadi penyebab hancurnya pernikahan mereka? Terus pas sebelumnya aku lagi bicara sama dia, kenapa mau minta cerai?
aku sayang sama orang lain, siapa? Kasih tahu aku. Karena aku punya hak kan. Oke, kamu sayang sama orang lain, nggak sayang sama aku nggak maksa buat jadi. Tapi kenapa sampai nikah dia nggak mau kasih tahu siapa? Tapi dia bilang, aku nanya, kenapa kamu nggak menikah sama dia dari pertama? Benar kan? Dia bilang dia punya istri. Apa daya, sumpah yang diucapkan Nabila dan Ibrahim di hari pernikahan mereka 27 November 2022 harus ternoda oleh sebuah dugaan pengkhianatan yang dilakukan Nabila secara diam-diam. Benar tidaknya kenyataan bahwa Nabila telah menduakan cinta Ibrahim masih harus dibuktikan. Tapi satu hal yang pasti, Nabila tak ingin kembali ke dalam derita bila mana pernikahan itu tak datangkan kebahagiaan. Ia pun tak ingin kembali mengurai tangis karena cinta semata yang belum tentu membahagiakan hatinya. Lantas, perpisahan sudah jalan yang tepatkah untuk Nabila saat ini? Saya langsung ke tahap 3, ya betul. Setelah kejadian bersama mantan suami saya, Alfat Fatir, saya lebih tegas, lebih lugas, lebih beringas. Jadi ketika saya tahu sesuatu yang tidak pada norma pernikahan yang sesungguhnya, biarpun saya nggak terlalu mengerti agama, kali ini saya nggak akan menjual tangis.